Apa? Enggak, maksudnya ada. Ini kamera bisa. Oh, Om Ded bisa lihat setan. Kenapa? Om Ded bisa lihat setan. Saya bisa ngelihat setan, bisa. Oh ya? Di sini ada siapa? Di sini ada siapa? Ada setan nggak di sini? Ya, ini serius atau bercanda? Beneran. Tapi aku lebih berasa Om Ded. Om Ded kenapa berdiri? Kamu berdiri. Berdiri. Cepet. Om Ded. Berdiri. Ini teman-teman ada di sini semua. Ya. Kita berdiri atau duduk, Om? Berdiri atau duduk kita? Duduk aja. Biar kamera ada. Sini kamu. Dipakai boleh saya. Boleh. Oh iya. Ya. Kamu bisa terbang. Kita makan dulu ya. Dengerin ya. Nanti ini kamu Enggak, udah tenang aja, Fer. lagi dikit biar kameranya bisa lihat. Nah, oke gini. Jadi ini gini, pokoknya saya minta nanti kamu bareng. Ya. Contoh ya. Sekarang? Ya sekarang boleh melek dulu deh boleh. Jadi kalau saya begini, kamu akan angkat turun lagi. Kanan. Enggak kalau ini. Bisa ya. Kalau maaf ya. Oke, turun. Oke, coba lagi ya. Ya, intinya kayak gitu ya. Ya, sekarang kamu matanya ditutup pokoknya. Udah tutup? Udah. Itu di tengah-tengah apa sih? Bukan lagi ya. Tutup. Gue masih gak ngerti Gila. itu gimana caranya? Gila. Itu. Gue video full. Sebentar. Lu tadi ngerasa. Oh iya jaket. Lo pakai atau? Enggak apa-apa deh gini aja deh. Lu tadi ngerasa apa? Disimpan aja. Ya udah sini aja. Dingin ntar. Ada yang nyentuh. Enggak ada yang megang kamu deh. Gak ada. Oh, Gak ada. Pakai kaki. Lu rasa dipegang di mana? Enggak tunggu. Di Malah sini. Tadi kayak di bagian ada di tengah-tengah sih. Jadi aku bingung ngangkat yang mana. Ah itu bisa jorok tuh bercandanya kalau di tengah-tengah. iya. Gue baru mau. Om tadi sentuh apa, Om? Emang tadi nggak disentuh sama sekali? Feren tadi dipegang-pegang, Om. Enggak ada. Ah, itu kan kamu nanya. Tadi di sini ada siapa? Ya itu salah satu. Tuh, itu. Lo sempat. Oh. Tadi tuh lo gak dipegang. Berarti Om Ded nggak cuma bisa Spill ngelihat, tips and triknya dong. Tips and tricks lo. Tips Spill sulapnya. Sulapnya sih itu. tricks lo. Itu mentalis Nggak ada namanya. sulap, nggak ada Itu yang megang mentalis kamu, nggak ada yang termasuk. nyentuh kamu. Nggak ada. Ada videonya. Sumpah, Tapi sumpah. tadi Videoin. benar-benar merasa di situ. Iya, ada yang sentuh. Nggak ada yang nyentuh. Iya. Anjir. Wah, Beneran kayak iya ada yang megang. Makanya Nggak ngangkat. disentuh sama sekali. Dari tadi. Gak disentuh. Iya. Sumpah lo kalau nonton Nggak, videonya iya, lo. lihat aja. Iya, nggak disentuh sama sekali. Jin. Dari tadi tuh Om Ded cuma gini-gini doang, lu gerakin tangan. Iya. Om Ded nggak nyentuh sama sekali. Ada videonya. hehehe. Ayo lo, makin takut kan? Mungkin jempolnya kena kali ya. Nggak ada. Gini. Oke, sampai kasih lihat ya biar dia. Sumpah. Karena kalau dia nggak lihat, dia akan terus mempertanyakan Om. Dia tipenya gitu, gua harus ngelihat baru percaya. Nggak, justru konteksnya seperti itu. Justru Iya. jangan dia tidak boleh lihat. Iya. Tapi Biar dia pulang. apa namanya practical use daripada mentalis apa Om? Practical use daripada mental. Diginiin. Masih ini. Udah nanti aja kenapa Enggak, jadi maksudnya podcast. Ya sengaja. Iya. Topik yang mau dibahas hari ini. Practical use dari Mentalis. kan sebenarnya kan Manipulasi basic, ya? mentalis itu kan konteksnya adalah mind, thought, and behavioral manipulator. Iya. Oh, aku mau nanya kalau gitu Om. Om pernah nggak menggunakannya dalam bisnis? Menggunakan dalam bisnis sebenarnya Pasti pernah. semua orang menggunakan. Iya. Semua orang menggunakan. Konteks sederhananya contohnya kayak misalnya kalau orang lagi bisnis mau ketemu orang yang
bisa profit taking atau gitulah gitunya. Jam tangan misalnya rubah tuh, nggak pakai Apple Watch tapi pakainya Rolex. Iya. Itu part of it, itu sudah itu part of mentalism. mentalis. Karena thought behavior. Jadi narik image-nya itu sebenarnya kan sebenarnya nggak diajarin di bisnis. Benar. Itu sebenarnya ilmunya ilmu mentalism, Ilmu jalanan. jalanan, ilmu mentalism gitu. Nah, mempengaruhi seseorang bisa dipakai positif dan negatif. Ya, benar. Contohnya konteks perdukunan atau konteks peramal, itu menggunakannya 80% negatif. Iya. Oh iya. Karena untuk personal gain. Untuk personal Iya, gain. karena untuk personal gain dia. Jadi konteksnya bisa kayak misalnya untuk tadi kita bicaranya bisnis ya. Kalau bicara bisnis bisa untuk meyakinkan seseorang bahwa this will works, itu bisa. Tapi Iya. tapi kan resikonya Ustadz bahwa kalau ternyata nggak jalan kita tetap kena kan gitu kan. Gitu. Iya. Nah kalau peramal itu kan tidak punya resiko. Kenapa nggak punya risiko? Gimana Oke, maksudnya? ada saya terangin gini. Dalam ilmu mentalism, Ya. kita mempelajari ilmu peramal. Oke. Oke, konteksnya adalah ada cold reading, ada hold reading. Jadi contoh cold reading, misalnya saya bilang, misalnya gue nggak kenal dia nih ya, Iya. kamu tuh orangnya pendiam, tapi dengan teman-teman tertentu kamu malah suka share rahasia kamu. Iya. Nah dia akan iya. Oh, cocok logi gitu ya. Semacam cocok logi. So when I say that, kamu tuh begini, pertama I'm putting my hands like this and I'm nodding when I'm talking to her. Iya. Agreeable-nya harus naik dulu. Agreeable-nya harus dapat. Maka dia akan nodding pada saat karena dia following kan biasanya kan mangkisi mangkidu. Iya. Nah, terus yang saya kasih ke dia itu Barnum effect. Barnum effect itu artinya ada penelitian Barnum effect 100 orang dimintain nama, tanggal lahir dan sebagainya, dikasih ramalan 100 orang, semua yang menganggap benar angkat tangan. Benar. Udah gitu suratnya dikasih ke orang sampingnya. Suruh baca lagi, sama isinya. Benar juga. Benar juga. Jadi isinya sama, itu kayak ramalan bintang. Yang gua kasih ke dia itu tadi contohnya adalah cold reading. Sesuatu yang ambigu dan tidak ada isinya. Oke. Contohnya kamu seorang pendiam, tapi kalau ketemu teman-teman kamu malah suka share rahasia. Itu kan saling mematikan. Iya. Iya. Itu kan saling mematikan. Kalau dua-duanya pasti dapat ya. Dua-duanya pasti dapat. Kamu tuh orangnya rajin. Tapi ini ya, kurangin deh. Ada beberapa hal yang saya lihat di kamu tuh males banget. Iya. Nah, begitu dia senyum dia ya. Ini kayaknya orang paling susceptible yang gue pernah ketemu. Begitu dia iya, saya cold lagi, saya cold reading lagi. Saya akan cari malesnya di mana, gitu. Oke. Malesnya di mana? Misalnya wanita usia segini, ya kan dia paling usia 20 tahunan kan, cewek umur 20 tahunan. Masalahnya apa sih kalau nggak cowok, kerjaan romantis dan sebagainya. Umur-umur segini Jensi pasti, apalagi kalau kamu bangun pagi karena udah tahu bangun masih aja diranjang, nggak bangun-bangun. Berapa banyak kerjaan yang kamu hilang gara-gara itu. Nelpon ibu juga jarang. Peramal pinter-pinter ya. Kayak dia mau pelajari. Tapi iya, Itu iya. pinternya Itu iya. benar Harus pinter ngafalin meramal ya. ya. Kalau pinter meramal. Om Harus tahu lu ngafalin. jarang telepon mama. Iya, tadi sebut tuh Iya. jarang telepon nyokap. Telepon ibu aja jarang. Lu dibaca loh Chat-chat pikiran. tapi. Iya, tapi kan nelpon. Orang tua pengennya ditelepon. Kok bisa tahu? Telepon makanya. Ini aku diramal. Waduh bener nih gue kasihan nih kalau Feren ketemu orangnya salah ya. Itu Iya. cold reading. Serius? Jadi sangat berbahaya sebenarnya. Sangat berbahaya. Iya, kok bisa? trading. Keren banget. Cold dingin. Cold trading. Oke. Cold reading. Oke. Bacanya dingin gitu. Cold reading. Nah, cold reading bisa sampai hal seperti itu. Kayak tadi gua tembak bahwa nelpon ibunya aja Iya, bener jarang. lagi. Itu Om tebak. Itu bukan nebak. Itu sebenarnya riset terhadap anak-anak di usia sedia. Iya, di iya. zaman ini. Oh iya. Kalau Om jelasin kita jadi make sense. Iya, jadi make sense. Pasti mereka jarang telepon. Mostly Iya. mereka chat. Intinya kan. Iya. Andai kan kalau dia bilang, aku telepon ibu kok setiap pekan gitu. Om Oke, bilang apa? saya larinya ke hot reading. Nah, hot reading itu adalah penyelamat dari cold reading. Oke. Sebenarnya konteksnya begini. Contohnya saya ketemu kalau jangan Ustadz Muslim baru. Ini Muslim lama nih. Ini musim lama. Ini Muslim lama. Contohnya saya ngomong kena ya. Terus saya akan coba sesuatu yang akan membuat dia kaget. Oke, saya akan masuknya ke hot reading. Hot reading paling sederhana gini.
kok gua ngeliat anjing ya di rumah lu? Lu muslim kan? Muslim. Nah, jadi saya akan tembak itu. Padahal saya nggak tahu agama dia apa, tapi saya bilang, anyway lu muslim ya? Kok gua lihat anjing ya di rumah lu? Nah, pertanyaan gua adalah satu. Berapa besar kemungkinan dia punya anjing di rumah? Enggak mau. 20-30%. Oke, berarti kecil ya? Ya. Iya. Iya. Karena dia seorang muslim punya anjing tuh hal yang kecil. Oke. Hmm. Kalau seandainya saya hit 20% tersebut, Kaget dia. kaget nggak dia? Iya pasti. Kaget kan? dong. Oh. Ah, kok tahu? Itu saya bilang, ya nggak apa-apa sih kalau punya anjing, kan yang najis cuman air liurnya aja gitu. Cuman tetangga-tetangga kamu nih banyak yang ngomongin kamu nih. Nah, saya bisa lari situ. Assume kalau salah. Aku gak punya anjing kok. Nah, oke. Begitu salah, saya akan larinya ke hot. Saya akan memaksakan bahwa dia punya anjing. Caranya? Caranya gini. Saya ulang ya. Oke. Lu tuh muslim ya? Muslim. Tapi kok gue ngerasain lu punya anjing di rumah ya? Enggak ah. Oh, lu bakal punya anjing. Lu bakal punya anjing. Ini akan ada anjing yang akan datang ke rumah lu. Nah, jangan sampai lu piara. Dia bisa bawa sial. Serem Pintar banget. banget storytelling berarti ini Iya, Om. saya storyteller. Nanti one day ada anjing tetangga masuk ke rumah dia. Dia bilang Om Deddy bener. Om Deddy benar. Oh wow. Yang bahaya adalah bisa ditendang itu anjing. Iya, karena dianggap bawa sial, serem bawa banget. masalah. Iya. Yang bahaya adalah nanti anjingnya jadi kesian anjing ya gitu. Iya, Maksudnya. iya, bener, Itu bener, anjingnya bener. nggak tahu apa ditendang Iya, gara-gara ramal Uh. bego itu tuh. Atau tiba-tiba misalnya terus tiba-tiba misalnya dia pulang gini-gini terus bapaknya ngomong, oh dulu waktu kamu kecil emang ada anjing di sini. Lebih lagi. Lebih lagi. Itu gunanya Om setelah cold terus ditembak, Ditembak. yang kecil. Yang kecil. Supaya dapat keyakinan Supaya dia. dapat keyakinan dia gitu. Kalau jawabannya gini nggak? Coba Om tanya lagi. Yang tadi, kayak tadi Muslim. Yang masalah Iya, anjing. iya. Ini lu suka anjing ya atau gimana sih? Tanya ya misalnya. Lu muslim kan ya? Muslim Om. Tapi kok gue kayaknya ngerasa lu ada anjing di rumah. Om ngelihat saya kali. Langsung anjing. Oh, lihat anjing. Saya gini. Ada panahnya. Tahu nggak, salah satu episode yang gue seneng lihat pas Close the Door. Itu episode lu sama Panji. Maksud gue apa Yang aja? mana nih? Iya. Yang mana? Yang bahas Marcel. Yang bahas Oh, iya. Itu di episode itu gue bisa melihat ada dua orang menganjing-anjingin satu-satu dan nggak ada yang tersinggung. Nggak ada yang tersinggung, Aku iya. bilang, kenapa sih orang zaman sekarang tersinggungan banget? Aduh, maksudnya. tuh. Om udah Itu belajar capek. dari mana? Tersinggung. Iya, belajar cold hold itu. Belajar. Ada Itu ilmunya Ada nggak? komunikasi nggak? Pas belajar mentalism ini, Mau apa langsung turun? ada sekolahnya nggak? Enggak, kalau konteksnya sekolahnya ada. Oh. Gelarnya pun Lu ada. udah tahu Om Deddy punya buku mantra. Oh ya? Isinya Mantra. Semua tadi itu. isinya Semua tadi itu. cara-cara itu manipulasi Salah orang. satunya gitu. Jadi kalau belajarnya ada. Jadi gelar gue doctoral degree gue di situ malah. Oh, gue baru tahu. Iya. Iya. Nah, karena parapsikologi kan. Parapsikologi. Jadi gelar doktoralnya di situ gitu. Memang kalau sampai sini ya tidak diakui lah ya karena tidak ada Tapi ilmunya. menurutku itu pengaruh banget ke cara podcast sih. Iya. Ke cara Iya. podcast Iya, keren banget. Iya, sebenarnya ya ke cara podcast. Secara subliminal bikin orang ngerasa nyaman dan dia bisa keluarin sesuatu yang biasanya nggak dikeluarin di publik. Iya gitu. benar. Iya. Setelah itu masuk ke kantor polisi. Kalau hipnotis Nama resmi gelarnya apa? iya, Parapsychologist. Parapsychology. Kalau gelarnya nggak ada. Oh nggak ada. Basicnya mentalis. Gelarnya mentalis. Lu ingat nggak kalau Tar? Orang hipnotis yang apa? orang makhluk yang paling jago manipulasi di dunia siapa? Siapa? Lu ingat gak? Kita pernah bahas. Enggak. Dajjal. Dajjal. Oh, Dajjal. Sering dibahas. Berarti Om Deddy. Aku Anda Oh, begitu. Dajjal juga jago parapsychologist. Nggak gitu. Nggak gitu. Lama-lama saya kesel loh. oh, takut dia takut dia lo. Jangan lo digituin dia malah diem nanti. Dia tuh beneran ngambil orang dibilang apa bener 100% diserang sama dia. Masuk ke dalam ya. Oh, hipnotis tuh beneran nggak yang dia cuman diginiin terus tidur Oke. terus ngeluarin air Hipnotis pipe itu gitu. beneran tidak. Jadi bahasa apa podcast ini? Beneran. Ini Ramadan bahas gini nih nggak apa-apa nih. Tapi kan ini ilmu. Hipnotis itu benar apa tidak? Beneran dalam konteks tertentu. Contoh gini. Hipnotis itu tidak bisa terjadi ketika orangnya tidak mau. Saya paling sederhana nih kalau nerangin memang jadi agak jorok, tapi paling sederhana nerangin gini. Misalnya cewek gitu. Buka baju dong telanjang depan gua.
Mau nggak kira-kira dia? Nggak mau lah. Oke. Dihipnotis mau nggak kira-kira dia melakukan Nggak mau. itu? Nggak mau. Karena telanjang depan saya itu tidak masuk akal untuk dilakukan. Melanggar norma, melanggar semuanya. Banyak yang dia pikirin lah. Banyak yang dia pikirkan untuk itu. Iya. Oke. Nah, bisa nggak sampai dia jadi telanjang depan kita? Bisa. 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 Yakin banget kita jawabnya. Bisa. Iya. Jadi Ya, persuasi dulu. persuasif dulu, Iya. pelan-pelan dulu. Nah, kita punya kasus waktu itu siapa Buntung namanya. Iya. Agus Buntung. Ya. Itu kan konteksnya adalah hipnotis sebenarnya. Iya. Dia belajar hipnotis atau dia nggak sadar? Dia bisa tidak hipnotis? sadar bahwa itu adalah hipnotik. Gitu. Soalnya dia kan nggak punya apa-apa kan. Betul, Iya. betul. Jadi kan dia bisa mempengaruhi seseorang sampai ke dalam ruangan, sampai celananya dibukain. Itu kan hipnotik. Apa yang dipakai? Karena jadi masuk akal. Contoh paling sederhana, telanjang dong depan gue, nggak bisa. Iya. Nah, Ini kamar mandi, Anda mau mandi, telanjang dong, bisa. Masuk Iya. akal. Masuk akal. Depan guanya belum nih. Jadi kita harus ngeset dulu nih kamar mandi. Contohnya gitu. Oke. Ya. Nah, si Agus Buntung itu menggunakan teori bahwa dia lemah, tidak bisa ngapa-ngapain, butuh dikasihani dan teman-temannya. Jadi dimasukin ke perempuan tersebut bahwa ini kasihan dan bantu ditolong, butuh untuk ditolong. Bla 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 bla. Gua nggak tahu apa yang dia omongin pada saat itu, Iya. tapi konteksnya akhirnya wanita tersebut ada yang rela melakukan hal tersebut. Oke. Yang tidak ada atau yang bohong itu adalah yang katanya ditepuk terus ngasih duit. Iya. Oh iya sering. tapi banyak tuh gue dengar kejadiannya. Banyak Iya. ceritanya karena ibu-ibu akan lebih mudah ngomong ke suaminya, saya dihipnotis I see. dibandingkan saya ditipu. I see. So itu semua fake. Gini, Anda ibu-ibu, Ya. tiba-tiba ngambil ATM 20 juta ngasih ke dia, oke? Gara-gara dijual perhiasan palsu, Ya. contohnya gitu. Dia lapor ke ibu suaminya, digebukin di rumah, Iya, digoblok-goblokin. digoblok-goblokin. Tapi jadi banyak kejadian ditepok tuh awal, ditawarin, nah menawarinya Enggak, itu di skip. di skip. Tapi nawarnya of course dengan cara yang hipnotik juga. Ya, Saya lagi manipulatif. butuh banget nih karena anak saya lagi sakit gini-gini. Wah, ini begini-gini. Ini harganya 20 juta begini gini. Udah 5 juta ribu. Tuh, saya butuh banget gini-gini. Akhirnya dia kepepet karena mukanya juga yang minta juga baik gitu. Akhirnya ambil 5 juta, beli. Dia mulai ngeh, jangan gue ditipu nih. Dibawa ke toko emas. Iya. Ternyata palsu. Dia pulang bingung karena duit yang dipakai duit keluarga. Makanya yang biasanya tertipu hal-hal seperti itu, maaf, menengah ke bawah. Iya. Secara ekonomi menengah ke bawah, secara intelektual menengah ke bawah. Akhirnya dia ngaku paling sederhana adalah dihipnotis. Kalau dihipnotis nggak bisa diapa-apain, Iya. Iya. diomelin nggak bisa, dimarahin nggak bisa. Jadi larinya semuanya gue dihipnotis gitu. Itu kayak coping methodology bukan sih? Iya, Coping iya. mechanism. Iya, Kalau coping gitu, mechanism ya. Apa batasannya hipnotis, mentalism sama actual skill of influence, persuasion gitu-gitu? Gak ada bedanya dong? Loh, basicnya mentalism, learning that things for entertainment.